Minggu lalu saya menyampaikan bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Ya, dan sudah jelas saya sampaikan bagaimana kita membangun rumah tangga yang bahagia. Pada hari ini saya akan menyampaikan bagaimana cara musuh menghancurkan rumah tangga yang bahagia itu, yaitu kesatuan suami istri dalam rumah tangga. Kalau kita melihat kembali dalam Kejadian 3, di mana musuh selalu bekerja, sama seperti singa mengaum-ngaum, bekerja untuk menghancurkan pasangan suami istri, sama seperti apa yang terjadi pada waktu dia menghancurkan pasangan suami istri Adam dan Hawa. Yang perlu kita perhatikan yang pertama, bahwa kejatuhan Adam dan Hawa itu dimulai dari roh. Ya. Oleh karena itu Paulus berkata bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melalui penguasa-penguasa di udara, yaitu di dalam alam roh. Ya, saudara bisa baca, pelajari di dalam Efesus 6. Ada banyak keluarga yang tidak menyadari bahwa keretakan dalam rumah tangga, pertengkaran, percekcokan, perselingkuhan, dan perceraian, kegagalan, semua akibatnya dimulai dari alam roh. Ya, dimulai dari alam roh terlebih dahulu. Karena itu kita harus menyelesaikan juga di dalam alam roh. Oleh karena itu kehidupan di dalam roh ini harus kita bangun sungguh-sungguh, khususnya di dalam kehidupan keluarga, khususnya suami istri. Jadi ingat firman Tuhan berkata bahwa pernikahan itu yaitu satu persatuan, bukan cuma kesatuan daging, tetapi satu kesatuan roh. Ada komitmen yang luar biasa, yaitu adanya keturunan ilahi. Ya, saudara baca nanti dalam kitab Malaki. Ketika Adam dan Hawa tidak tekun, tidak konsisten membangun kehidupan di dalam roh mereka, ya, sehingga menikmati semua fasilitas yang ada di Taman Eden, yang menjadi satu zona yang nyaman, ya. Bagaimana kita membangun kehidupan dalam roh itu di dalam penyembahan, merenungkan firman Tuhan, mengimajinasikan, memperkatakan, dan melakukan firman. Maka kalau kita tidak membangun kehidupan roh kita, maka apa yang terjadi? Ya, bahwa roh kita akan mengalami ketumpulan untuk memahami, menyadari bahwa ada pekerjaan roh lain, ya, ular atau iblis yang sedang mendekati mereka. Kita lihat bagaimana Adam dan Hawa tidak membangun roh mereka. Mereka ada di satu zona yang nyaman, sehingga dia tidak membangun kehidupan rohnya. Akhirnya dia tidak menyadari ada pekerjaan roh lain, yaitu ular, iblis, yang sedang mendekati mereka, sehingga mereka menjadi bodoh dan mudah mengikuti arahan dari ular itu. Karena itu kita sebagai orang percaya, kita harus membangun kehidupan di dalam roh, supaya kita tidak mengalami ketumpulan rohani, sehingga kita menjadi bodoh, sangat bodoh, hidup di dalam kebodohan, dengan mudahnya mengikuti tawaran si iblis, dan kita mulai mendengar suaranya, dan tidak lagi mendengar suara Tuhan. Ya, kita mengalami ketumpulan rohani, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi karena kita mendengar suara iblis. Karena itu suami istri harus punya satu destiny, yaitu untuk mengejar hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangun hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangun kehidupan roh saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak ada celah-celah, bahkan menutup celah-celah yang dapat menghancurkan kehidupan
rumah tangga kita. Kalau kita terus membangun manusia roh kita, maka tidak ada ketumpulan rohani yang sering membuat kita tertipu, terpikat oleh kelicikan-kelicikan dan tawaran-tawaran iblis. Tetapi kita puji syukur Tuhan tidak tinggal diam pada waktu itu, dan Tuhan tidak mungkin gagal dalam rencananya atas keluarga di atas muka bumi ini. Karena itu Tuhan berfirman kepada iblis yang berhasil menipu Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini artinya satu nubuatan di mana kelahiran Yesus sebagai Adam yang terakhir dan kemenangan yang menjatuhkan Adam pertama. Saudara, kalau kita sebagai orang percaya dan kita hidup di dalam Kristus, tidaklah wajar jika kita, ya, keluarga orang percaya, harus mengalami kegagalan sama yang seperti terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Sehingga akibat yang fatal di mana Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Seperti kita akhirnya dikeluar dari hadirat Allah. Oleh karena itu, kita mengalami berbagai hal, yaitu konflik, kekacauan, tidak ada damai sejahtera yang terjadi dalam keluarga kita. Maka sadarilah, kalau itu terjadi, ada konflik, percekcokan di dalam rumah tangga kita, kita harus menyelesaikan di alam roh. Ya, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Ya, berhenti mengatasi segala sesuatu dengan cara menyelesaikan secara daging, secara dunia. Jadi kalau ada suami yang nggak benar, ada istri yang nggak benar, jangan mengatasi dengan lempar sepatu, lempar piring, tempeleng, kekerasan, ya, yang saling menyakitkan, kata-kata yang menyakitkan, sehingga timbullah yang saat ini disebut KDRT, ya, KDRT yang salah. Artinya apa? Saya katakan KDRT yang salah, yaitu yang sekarang sedang ramai diperbincangkan yang terjadi di kalangan rumah tangga, ya, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ya, akhirnya mereka merasa tidak bisa diselesaikan dan berakhir dengan perceraian. Tapi ayo kita mengatasi dengan KDRT yang benar. Apa KDRT yang benar? Yaitu kasih dalam rumah tangga. Ya, dengan apa? Saling mengampuni, saling mengerti, saling membutuhkan. Ya, ayo kita masuk dalam dunia roh. Patahkan segala roh kemarahan, roh percekcokan, roh perselingkuhan, roh kekerasan. Karena kita ini punya kuasa. Ya, datang pada Tuhan, cari Tuhan. Kita meraih janji Tuhan. Ingat apa yang firman katakan. Imajinasikan, deklarasikan, lakukan dengan tindakan kita. Saudara, sehingga apa? Sehingga kita sungguh-sungguh bisa mengatasi segala kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Entah itu perselingkuhan. Ayo kita masuk di dalam dunia roh. Kita patahkan segala roh perselingkuhan, segala kemarahan, segala roh-roh yang membuat kita bercerai, segala roh-roh yang kenajisannya, itu semua kita patahkan. Karena apa? Kita mengasihi pasangan hidup kita. Jadi karena firman Tuhan mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu. Jadi jangan KDRT, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, tapi KDRT yang benar, yaitu kasih di dalam rumah tangga. Ya, dan kita lihat bagaimana ayat-ayat katakan bahwa kalau kita mau bangun roh kita sesuai firman Tuhan, maka
firman Tuhan ini sanggup menyatakan kuasanya di dalam rumah tangga kita. Apapun kegelapan yang terjadi dalam rumah tangga kita, kalau kita patahkan dengan kuasa firman Allah, kita patahkan di dalam alam roh kita, bukan lempar batu, lempar piring dan sebagainya, seperti satu kekerasan di dalam membalas dengan kata-kata. Tapi ayo kita masuk di dalam dunia roh, kita berdoa, kita pegang firman Tuhan, bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saudara, kalau kita mau membangun manusia roh kita, maka kita dapat membangun rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia itu bukan rumah tangga tanpa masalah. Saudara jangan mengerti. Tapi rumah tangga yang bahagia itu yaitu rumah tangga yang mampu menyelesaikan tiap masalah dengan benar. Jangan mimpi rumah tangga kita tidak ada masalah. Jangan mimpi rumah tangga kita tidak ada persoalan. Jangan mimpi suami atau istri menjadi seorang yang sempurna. Tetapi rumah tangga yang bahagia ada rumah tangga yang bisa menyelesaikan masalah dengan benar sesuai dengan standar firman Allah. Dalam kita menyelesaikan masalah dengan benar, kita minta hikmat dari Tuhan. Ya, kita penuh dengan kesabaran, menanggung segala sesuatu, belajar dari firman Tuhan. Dalam rumah tangga mungkin ada tahapan-tahapan bagaimana kita menghadapi waktu anak-anak masih kecil, beda dengan anak-anak waktu remaja. Waktu kita menghadapi anak-anak mencari pasangan hidup, memilih pasangan hidup, beda dari waktu masih anak-anak. Waktu kita menghadapi mantu-mantu, kita menghadapi cucu-cucu, itu semua kita melewati tahapan-tahapan yang berbeda. Dan saya katakan bagaimana kita menghadapi mantu-mantu kita. Kalau kita punya mantu laki-laki, saudara, itu lebih mudah. Karena kalau kita memperhatikan, menyayangi mereka. Biasanya laki-laki itu don't care ya kepada, nggak ada untuk berselisih dengan mertua, itu jarang. Tapi kalau kita punya mantu perempuan, ini kadang-kadang seorang ibu tuh merasa bahwa anaknya ini merasa sudah diambil sama orang lainnya. Kasihnya diambil sama orang lain. Sehingga akhirnya kita punya anak laki-laki sepertinya itu hilang dari kehidupan kita. Tetapi satu rahasia, kalau kita mau anak kita laki-laki itu tidak hilang dari kehidupan kita, tetap menyayangi kita, tetap menghormati kita, kasihlah mantu kita yang perempuan itu. Kalau kita dekati dengan dia, kita sayang dia seperti anak kita sendiri, enggak ada bentrok, enggak ada salah apapun di dalam mereka, ya kita sayangi mereka, maka otomatis mereka menyayangi kita dan kita tidak akan kehilangan anak-anak laki kita. Ya, oleh karena itu saudara, kita harus melalui tahapan ini berbeda, ya. Dan saya mengalami bagaimana menghadapi tahapan-tahapan ini, yaitu waktu anak saya masih kecil, sampai bagaimana menghadapi dia remaja, memulai memilih pasangan hidup, bagaimana harus berdoa, berjuang, ya supaya jangan pilih sampai salah pilih untuk menjadi pasangan hidup anak-anak saya. Dan bagaimana saya menghadapi mantu-mantu saya, menghadapi cucu-cucu saya, dan seterusnya tidak pernah berakhir, saudara. Yang kedua, kita harus saling menghargai, saling membutuhkan. Banyak suami yang tidak menghargai istrinya, berkata, saya ini kan kepala rumah tangga, saya yang cari duit, kamu harus dengar saya. Istri berkata bahwa suamiku ini keras, suamiku ini berselingkuh, ya. Banyak ya kekurangan suami, banyak kekurangan istri. Memang kita semua tidak ada sempurna, tetapi kita berjuang satu destiny, yaitu kita mau menjadi sempurna. Kenapa? Kita harus saling menghargai, kita harus saling merasa membutuhkan satu yang lain, saudara, sehingga kita bisa
menjagai bahwa tidak ada celah untuk iblis masuk dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, keluarga yang bahagia itu kalau kita saling jujur dan terbuka. Saudara, kalau kita mau saling jujur terbuka, maka rumah tangga kita tidak dibangun di atas dasar kepalsuan, tipu sana, tipu sini, tapi sungguh-sungguh jujur terbuka, tidak ada topeng-topeng di dalam kehidupan kita. Dan keluarga yang bahagia itu kita kalau saling mengalah dan memaafkan. Ya, ada hari-hari yang penuh menyakitkan, mungkin mengecewakan, tapi rumah yang tangga bahagia itu kita saling mengampuni, saling memaafkan. Kita ingat perkataan Tuhan Yesus dalam kayu salib yang pertama, ampuni mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ayat yang ketujuh dikatakan penyelesaian. Saya percaya selama ada pengampunan, di situ ada penyelesaian. Yang kelima, jika kita senantiasa tetap berjaga-jaga, waspada, jangan membiarkan iblis mengambil bagian dalam hidup rumah tangga kita. Dunia ini memang sangat jahat, penuh kegelapan. Tetapi setan itu mengincar anak-anak Tuhan seperti singa yang mengaum-ngaum. Tapi kalau kita berjaga-jaga, dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, membangun hidup kita dalam roh kita, maka saya percaya semuanya itu bisa teratasi, ya. Jangan sampai kita ribut dan akhirnya kita mengatakan, aku sudah tidak cocok, ya. Punya anak sudah 4 dan 5 mungkin, tapi mengatakan tidak cocok. Saudara, pertanyaannya di mana kuasa Tuhan? Di mana mujizat Tuhan? Ya, yang mampu melakukan segala perkara. Saudara, kita percaya bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang kekal, yaitu dengan komitmen menikah satu kali untuk selamanya. Satu hal yang kedua, ya, yang perlu kita perhatikan, yaitu iblis itu pengamat setia dari kebiasaan kita. Iblis itu mengamati gaya hidup kita, ya, yang kita jalani, terus diamati untuk mencari kesempatan agar dia dapat menyerongkan dari kehidupan kita. Saudara, ular itu tidak tiba-tiba datang di Taman Eden, tapi dia sudah dengan setia menunggu, mengamat-amati gerak-gerik gaya hidup Adam dan Hawa. Oleh karena itu, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, kita mau sadar bahwa Tuhan sedang menuntut satu gaya hidup kita yang berfokus kepada Tuhan. Gaya hidup yang berfokus pada cinta akan uang, dunia, dan semuanya itu adalah satu bau kematian. Karena hidup kita harus tegas di mana kita berpijak. Ya. Ada di saunanya Tuhan, ya, bukan ada di tempat area pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Saudara, sebenarnya tidak sewajarnya Adam dan Hawa itu ada di area pohon pengetahuan baik yang jahat yang Tuhan larang. Tapi apa yang mereka lakukan, bahwa mereka bermain-main di tempat itu, di tempat berpijak itu, sehingga akhirnya iblis tahu gaya hidup mereka, diamat-amati, ya, dan akhirnya mereka iblis mulai berbicara kepada mereka. Dan saudara, karena gaya hidup mereka di situ, maka kita lihat mereka mendengar suara iblis. Pada hari-hari ini Roh Kudus giat bekerja ekstra untuk memotong setiap pola kehidupan yang tidak berguna di dalam kehidupan kita. Ayo kita sadari bahwa kita mau membangun gaya hidup dengan sistem ketaatan akan firman Tuhan, keterbukaan terhadap tuntunan roh, biar Roh Kudus tetap sungguh-sungguh membangun hidup kita. Sehingga suami dan istri mempunyai satu tujuan, satu destiny, ya, menjadi satu tim yang solid, yang kuat, sehingga tidak akan mengalami peristiwa kejatuhan seperti yang terjadi dengan Adam dan Hawa, sehingga mereka kehilangan satu harga yang luar biasa, yaitu kehilangan hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena musuh
tidak menemukan celah dan gaya hidup kita sehari-hari yang salah. Oleh karena itu kita percaya pagi hari ini, ayo yang pertama kita perhatikan bagaimana kita berpijak, di mana kita gaya hidup kita, ya. Jangan tinggal di dalam gaya hidup dunia. Ayo kita hidup di dalam gaya hidupnya Tuhan, berfokus pada Tuhan, membangun roh kita, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, imajinasikan dan lakukan firman Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, biarlah kita semua mau belajar bahwa firman Tuhan ini biarlah menjadi satu rema di dalam kehidupan kita, untuk kita jangan sampai tertipu kepada apa yang dilakukan iblis terhadap Adam dan Hawa, yaitu membangun kehidupan roh, dan kita harus sungguh-sungguh menentukan gaya hidup kita yang benar, yaitu bangun hidup dalam roh, imajinasi dengan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan sebagai suami istri, pasangan hidup mempunyai satu destiny yang baik, sehingga kita mempunyai satu tim yang solid, yang kuat, yang tidak mudah dipengaruhi oleh iblis, dan kita tidak mudah dikalahkan oleh iblis. Karena itu pada pagi hari ini saya mau berdoa untuk pasangan-pasangan hidup suami istri pada pagi hari ini. Biarlah kita mempunyai satu tim yang kuat, satu tim yang solid, ya, punya satu destinasi, satu tujuan, yaitu kita mau bersama-sama menghadap Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau hidup, bangun roh kita untuk kita sungguh-sungguh hidup di dalam keadaan keintiman kita dengan Tuhan. Dan kita memperhatikan gaya hidup kita, yaitu mau berfokus kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup sungguh-sungguh di alamnya Tuhan, kita hidup di dalam hadirat Tuhan, maka tidak ada celah iblis untuk menghancurkan rumah tangga kita. Oleh karena itu, saya berdoa untuk kita semua yang mengikuti Zoom ini, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia, biarlah kita mau bangun rumah tangga kita yang sungguh-sungguh utuh, menjadi rumah tangga yang menjadi panutan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.